I first talked with Simon. Immediately, we had a bond. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. Halo orang-orang. Selamat datang kembali di channel Penikmat Movie. Nah, kembali lagi bertemu sama gua Fikri nih. Nah cuy, kalian geli gak sih sama orang-orang yang ngakunya sebagai crazy rich atau sultan-sultan, tapi ternyata kerjaannya tukang nipu-nipu banyak orang? Nah, sama nih kayak cerita film yang baru aja rilis awal bulan ini, The Tinder Swindler, diangkat dari kisah nyata yang bertemakan dokumenter dan menceritakan seorang penipu yang bernama Simon Leviev, yang ngakunya sebagai anak dari Raja Berlian di Israel. Namun ternyata nih cuy, kerjaannya cuman morotin para cewek-cewek di seluruh dunia buat kepentingan pribadinya aja cuy. Nah cuy, gak usah lama-lama, langsung aja simak sampai habis video ini. Di awal film diperlihatkan seorang cewek 29 tahun yang bernama Cecil. Dia tinggal di London, yang sedang diinterview oleh pihak Netflix. Dia ngaku bahwa dirinya mendambakan cinta seperti dalam film Beauty and the Beast cuy. Nah, oleh karena itu dirinya sering banget main Tinder. Nah, pas banget cuy, waktu itu tahun 2018 dirinya match sama Simon nih. Simon Leviev dalam profil Tindernya adalah orang yang terlihat kaya raya, mapan dan rupawan. Kombinasi yang tepat buat narik cewek-cewek manapun cuy. Lalu si Simon gercep nih, dia pun langsung ngajakin ketemuan Cecil. Nah, saat dicek lebih lanjut sama si Cecil nih, ternyata Simon adalah anak seorang anak dari Lev Leviev yang menjadi orang yang berpengaruh di Israel. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun ketemuan nih di hotel bintang 5 cuy, buat ngopi-ngopi. Dan si Simon nih orangnya asik dan nyambung sama si Cecil cuy. Simon juga bilang bahwa dia punya anak umur 2 tahun, namun sudah bercerai sama emaknya nih. Nah, di situ Simon nih langsung ngajak Cecil buat nemenin dia ngelakuin perjalanan bisnis ke Bulgaria cuy, naik jet pribadinya doi cuy. Nah, tanpa pikir panjang cuy, Cecil langsung oke aja nih, dan dia pun dengan gembira langsung cerita ke teman-temannya cuy. Nah, Cecil pun melihat kehidupan glamor Simon yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Yes, terdengar indah banget bagi cewek-cewek. Dan dia pun juga diberitahu Simon bahwa Simon pernah dipenjara dengan tuduhan palsu dari musuh-musuhnya. Akhirnya Cecil pun pulang dan jadi LDR-an sama Simon. Mereka pun juga saling bertukar keromantisan setiap hari. Ya kayak kalian-kalian para bucin lah. Akhirnya mereka pun ketemuan lagi cuy, tepatnya di Oslo, kampung halamannya si Cecil. Dan akhirnya mereka pun pacaran cuy. Namun cuy, si Cecil diberitahu bahwa Simon sedang menjauh karena ancaman-ancaman dari para musuh-musuhnya. Lalu kemudian diperlihatkan seorang cewek yang suka main Tinder lagi cuy, yang bernama Pernilla Solom, 31 tahun yang tinggal di Amsterdam. Dan lagi nih cuy, Tindernya tuh match sama si Simon ini. Nah lalu, Pernilla nih langsung diajak ketemuan cuy sama si Simon. Nah kemudian Pernilla pun menggoogle perusahaan Simon yang ternyata adalah salah satu perusahaan berlian terbesar di dunia, sama kayak Cecil sebelumnya. Mereka pun asik ngobrol, dan si Simon selalu baik kepada Pernilla cuy. Tapi sayangnya saat Simon nembak Pernilla, dia pun ngejawab buat temenan baik aja. Anjay, relate gak sama lu? Nah cuy, lalu si Cecil nih diajak buat tinggal sama Simon. Dan dia disuruh nyari apartemen dengan budget $15.000 dengan Simon. Tentu aja si Cecil nih seneng banget cuy. Nah, tapi tiba-tiba cuy, Simon nih ngechat bahwa dia baru aja diserang oleh musuh-musuhnya, yang membuat bodyguardnya terluka. Dia juga bilang bahwa dia nggak bisa pakai kartu kreditnya lagi karena bisa dilacak oleh musuh-musuhnya. Akhirnya pun dia meminta bantuan sama si Cecil buat pakai kartu kreditnya sementara aja cuy. Nah, tanpa ragu si Cecil nih langsung ngiyain aja permintaan si Simon. Dia juga meminta Cecil buat ngebuatin kredit card Amex atas nama Cecil. Bahkan Cecil juga disuruh buat bawain uang $25.000 dengan alasan gak bisa dilacak musuh. Nah, saat ketemu sama si Simon nih cuy, ternyata Simon bilang bahwa dia sedang diikuti oleh musuh-musuhnya. Sehingga dia habis ketemuan sama Cecil buat ngambil duitnya, langsung pergi ke Stockholm, Swedia.
Dan di sana dia tuh malah party-party gak jelas cuy, dan malah ketemu sama si Pernilla. Dan coba tebak siapa orang yang ngebayarin party-party gak jelas tersebut? Ya pasti si Simon ini. Nah cuy, kartu kreditnya si Cecil tadi ternyata udah gak berfungsi lagi cuy, karena limitnya udah habis buat dipakai foya-foya sama Simon. Tapi, Simon ngakalin dengan membuat Cecil jadi pegawainya cuy, yang mendapatkan slip gaji 90.000 US dollar lebih selama 1 bulan. Jadi, kredit cardnya si Cecil limitnya bisa nambah lagi. Lalu di Mykonos Yunani nih cuy, Pernilla dikabarin Simon ada di sana sama pacar barunya. Lalu mereka pun ketemuan cuy. Tapi si Cecil yang mau ketemuan lagi sama si Simon nih cuy, ternyata dibatalin sama Simon. Lantaran katanya dia masih diincar sama musuh-musuhnya. Tapi yang nyatanya dia ada di Yunani ngabis-ngabisin duit nggak jelas. Nah, karena kredit cardnya mentok lagi, si Simon nih tetap maksa Cecil buat ngambil pinjaman lagi cuy. Sampai banyak banget deh pokoknya. Dan si Simon berkata bahwa bakalan menebusnya jika proyeknya udah deal sama rekan bisnisnya. Namun nyatanya si Cecil terus-terusan ngutang lagi buat uangnya dikirim sama si Simon cuy. Nah, si Simon nih make duitnya buat hidup-hidup mewah sama pacarnya dan si Pernilla. Dan sekarang total utangnya si Cecil jumlahnya udah nyampe 250.000 US dollar cuy, atau kisaran 3,5 miliar lebih lah. Dengan 9 kreditur yang berbeda. Anjay, pusing gak tuh si Cecil? Akhirnya setelahnya dia pun dikasih tahu Simon bahwa dia bakalan dikasih cek sama Simon. Nah, saat ketemu ternyata dia dikasih cek yang jumlahnya 2 kali lipat dari utangnya si Cecil tadi cuy. Dan si Cecil nih senengnya bukan main cuy. Nah, akhirnya dia pun langsung pulang cuy, dan berniat buat langsung nyairin ceknya. Namun ternyata nih cuy, itu semua hanya sia-sia, karena ceknya nggak bisa dicairin. Namun si Simon udah nggak mau bertanggung jawab cuy. Nah, si Cecil nih jadi sangat stres cuy. Namun pihak Amex yang dihubunginya pun datang buat ngebantuin Cecil. Dia pun menceritakan semuanya pada orang-orang itu. Nah, dari sini cuy, Cecil pun sadar bahwa dia telah ditipu oleh pacarnya. Akhirnya dia pun balik ke negaranya cuy, buat tinggal bareng ibunya aja. Dan dia pun akhirnya memblokir kontak Simon. Namun sialnya Simon yang mengetahui semua data-data personal dari keluarga Cecil pun menelpon nomor ibunya, dan dia pun mengancam Cecil. Dan saat Cecil mencoba menelpon Pak Paul, mereka pun seakan gak mau tahu tentang si Simon ini cuy. Nah, ternyata gak di Indonesia aja cuy, Pak Paulnya kayak gini. Cecil yang bingung pun terbesit niatnya untuk bunuh diri. Namun dia pun memilih untuk menjalani kehidupannya yang dikejar-kejar utang nih cuy. Dan di sisi lain, Pernilla pun juga mulai dimintain tolong sama si Simon. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Simon pada Cecil sebelumnya, dia pun memperlihatkan gambar bodyguardnya yang terluka dan mengatakan dia sedang diserang oleh musuh-musuhnya cuy. Akhirnya Simon pun meminta bantuan kepada Pernilla untuk dipinjamkan dana sebanyak 30.000 US dollar cuy. Dan lagi, Pernilla pun kemakan omongannya si Simon dengan mudahnya. Ya, meskipun dia nggak punya duitnya sih, Pernilla pun tetap ngusahain nyari pinjaman di bank-bank buat bantuin si Simon. Dan di lain sisi, Cecil pun mendapat informasi bahwa dia telah ditipu oleh seorang yang bernama Simon Hayut, yang juga seorang buronan dari Israel yang telah menipu banyak banget wanita melalui Tinder cuy. Dan dia pun kini merasa harus menghentikan Simon yang begitu banyak menipu wanita. Kemudian Cecil pun menuju Fiji Newspaper, yaitu media terbesar di Norwegia, untuk menceritakan kisahnya. Nah, singkat cerita nih, Cecil pun bertemu dengan para jurnalis-jurnalis di sana, dan mereka setuju untuk memuat kasus Cecil. Dia pun membagikan semua bukti yang dia miliki kepada jurnalis-jurnalis tersebut. Dan diceritakan bahwa Simon memikat para korbannya dengan kesan pertama dengan sangat baik. Dengan begitu, Simon pun mendapatkan hati mereka, dan dia bakalan menguras habis isi dompet mereka cuy buat ngebayarin aksi-aksinya selanjutnya. Dan akhirnya mereka pun melakukan investigasi lebih dalam dan berhasil menemukan alamat Simon Hayut di Israel dan mendatanginya dengan bantuan jurnalis lokal.
Di sana mereka menemukan bahwa alamatnya berbeda dengan 180 derajat dengan apa yang ditampilkan oleh Simon di media sosial. Dan di sana mereka pun mendapati surat-surat penagihan hutang dari bank dan juga bertemu dengan ibunya Simon cuy. Namun ternyata ibunya udah gak mau mengakuin anaknya nih karena dia udah mengubah namanya menjadi Simon Laviev. Di sana mereka juga mendatangi polisi lokal dan mengatakan bahwa Simon Laviev emang buronan Israel dan dirinya buron gara-gara kasus penipuan cuy. Dan ternyata apa yang ditakutkan oleh Cecil kini 100% terjadi. Nah, si Pernilla nih terus-terusan aja diutangin sama si Simon cuy. Dan Simon berjanji bakalan ngirimin 100.000 US dollar kepada Pernilla bulan depan sebagai ganti utangnya. Thank you so much. Namun ya kayak si Cecil sebelumnya, duit yang dijanjikan sama Simon gak kunjung datang. Dan Simon pun gak mau tahu cuy, karena dia udah merasa membayar utangnya. Dan lalu Simon pun berjanji buat ngasih arlojinya yang mahal buat ngegantiin utang-utangnya. Nah cuy, kemudian para jurnalis itu melihat bukti tiket pesawat yang diberikan oleh Cecil sebelumnya. Dan mereka pun menemukan nama Pernilla dan langsung menghubunginya. Pernilla yang kaget mendapat informasi Simon adalah seorang penipu pun tidak langsung mempercayainya. Dan dia pun malah menanyakan hal itu langsung kepada Simon. Ya, tentu aja si Simon mengatakan itu adalah fitnah dari musuh-musuhnya cuy. Namun doi sadar cuy bahwa sepertinya dia telah tertipu juga. Dan akhirnya Pernilla serta Erlan pun bertemu buat ngebahas kisahnya. Dan Erlan pun sadar bahwa mungkin ini adalah skema Ponzi. Contohnya Simon menggunain duitnya Cecil buat foya-foya sama Pernilla. Dan duitnya Pernilla dibuat foya-foya sama cewek yang lain cuy. Dan gitu aja terus. Nah cuy, kemudian para jurnalis dan Pernilla pun memutuskan untuk pergi bersama ke Munich, Jerman untuk menemui Simon yang akan memberikan arlojinya pada Pernilla. Mereka pun mengatur rencana agar gak ketahuan sama Simon untuk bisa mendapatkan barang bukti agar tertangkapnya Simon. Namun sayangnya mereka ketahuan nih sama si Simon cuy. Namun untungnya Pernilla berhasil membodohi Simon dan keluar dari situasi tersebut. Lalu Pernilla yang dapat arlojinya si Simon pun mencoba untuk menjualnya cuy. Namun ternyata itu adalah arloji 50 ribuan di pasar Minggu cuy. Nah, akhirnya Pernilla pun berbicara by phone dengan Simon, dan hal itu direkam oleh pihak jurnalis sebagai bukti. Dan saat dia memberitahukan bahwa Simon adalah seorang penipu, Pernilla pun mendapati ancaman oleh Simon. Nah, akhirnya pihak Fiji pun menerbitkan kasus Simon ini ke publik media. Dan bener aja cuy, berita itu menjadi sangat viral di mana-mana. Cecil dan Pernilla pun dikata-katain oleh netizen yang maha benar. Namun tentunya banyak yang membela mereka cuy. Akhirnya Cecil dan Pernilla pun bertemu untuk pertama kalinya. Dan mereka pun membagikan kisah mereka kepada media dan warga untuk mengusut kasus ini. Dan juga kini para korban yang lainnya pun yang sebelumnya nggak pernah ngomong pun, kini mereka speak up ke publik tentang siapa Simon yang sebenarnya. Nah cuy, lalu diperlihatkan di Praha seorang yang bernama Eileen yang juga seorang pacar dari Simon yang udah berpacaran selama 14 bulan, dirinya pun melihat artikel tentang Simon saat dia akan terbang. Dan dia pun mulai membandingkan pengalamannya berkencan dengan Simon dengan korban-korban yang ada di artikel tersebut, yang ternyata modusnya sama persis yang dialami olehnya. Kemudian Eileen pun mulai sadar bahwa selama ini dia telah dibohongi oleh Simon. Dan saat Simon melakukan perjalanan bisnisnya, ternyata dia sedang bareng sama cewek-cewek lain yang juga sedang ditipunya. Bahkan juga Eileen diminta oleh Simon untuk berhutang dan membayarkan tagihan-tagihan Simon. Nah, Eileen yang tahu Simon adalah seorang buronan pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Pernilla. Dia pun berencana untuk menangkap Simon, dan dia pun berpura-pura percaya kepada Simon. Eileen pun terpaksa berbohong kepada Simon meskipun dirinya enek. Nah, dia pun punya ide buat ngejualin semua pakaian-pakaian branded Simon untuk mendapatkan uang, karena sekarang Simon hanya bergantung pada Eileen seorang.
Dan Aileen pun mulai ngelisting barang-barangnya Simon di internet. Padahal dia berencana duitnya nggak akan dikasih kepada Simon. Nah cuy, Simon yang mata duitan pun kini terus-terusan minta duit sama si Aileen setiap hari. Meskipun dengan marah-marah dan mengancam akan membunuhnya. Hingga dia pun mohon-mohon nangis gak jelas cuy. Bahkan kini dirinya pun menjadi tunawisma karena udah gak bisa dapet duit dari tipu-tipu orang lagi. Nah, kemudian hari itu Aileen sadar bahwa Simon sedang terbang cuy ke Athens. Dan dia pun memberitahukan pergerakan Simon kepada FBI dengan identitas palsunya. Akhirnya Simon pun ditangkap cuy oleh Interpol karena laporan dari Aileen. Dan dia pun ngabarin Cecil serta Pernilla. Mereka pun tampak jelas sangat bahagia cuy. Nah, kini Simon pun hanya dihukum 15 bulan penjara di Israel. Namun dia dibebaskan setelah 5 bulan di penjara. Nah, dan anehnya kok bisa ya dia jadi pengusaha dengan entengnya. Sedangkan dia nggak pernah dituntut atas kasus penipuan-penipuannya kepada para wanita-wanita sebelumnya. Dan Simon pun kini tinggal di Israel sebagai pria yang bebas. Dan dia juga punya pacar yang juga seorang model di sana. Sedangkan kini Cecil, Pernilla, dan Aileen pun harus membayar semua utang-utang mereka. Namun kini mereka bertiga pun menjadi teman yang sangat akrab cuy. Dan ya, cewek-cewek itu belum kapok buat Tinder-Tinderan. Nah, saat dihubungin oleh Netflix, Simon pun ngirim ini cuy. Ya, so itu dia alur cerita film The Tinder Cylinder 2022. Nah, jadi gimana menurut kalian cuy? Komen di bawah ya. Nah, sekian, Fikri mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa selalu waspada dan jangan mudah tergiur oleh seseorang yang suka pamer-pamer harta. Dadah!